Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amriani dengan NIM 22579.010. Pada kesempatan kali ini saya akan mata saya yang judul Forecasting Permintaan sebagai kunci strategis dalam pengelolaan persediaan dan transportasi barang. Yang pertama adalah pengertian forecasting permintaan. Yang dimaksud dengan forecasting permintaan merupakan proses untuk memprediksi atau meramalkan jumlah barang atau layanan yang akan diminta oleh pasar atau pelanggan dalam periode waktu tertentu di masa depan. Tujuan utama dari forecasting permintaan adalah untuk membantu perusahaan dalam perencanaan produksi, pengelolaan persediaan, dan strategi pemasaran dengan lebih efektif. Proses forecasting permintaan melibatkan analisis data historis tentang permintaan, identifikasi pola atau tren yang ada serta menerapkan metode statistik atau matematis untuk menghasilkan ramalan seakurat mungkin. Metode-metode yang umum digunakan untuk forecasting permintaan meliputi metode time series, metode kausal, metode kualitatif, dan metode kuantitatif. Di sini tuh ada beberapa komponen-komponen penting dalam forecasting permintaan. Yang pertama, data historis. Yang kedua, teknik forecasting. Yang ketiga, validasi dan evaluasi. Yang keempat, implementasi. Materi yang kedua adalah jenis-jenis metode forecasting, di mana di sini terdapat 4 jenis metode forecasting. Yang pertama adalah metode time series, di mana metode ini mengacu pada analisis data historis untuk mengidentifikasi pola atau tren yang dapat digunakan untuk meramalkan masa depan. Beberapa teknik dalam metode ini meliputi rata-rata bergerak, dekomposisi musiman, dan model regresi time series. Metode yang kedua yaitu metode kausal, di mana metode ini mencoba untuk menemukan hubungan sebab akibat antara permintaan dan variabel lain yang mempengaruhinya seperti harga barang, pendapatan konsumen, atau faktor ekonomi lainnya. Metode yang ketiga adalah metode kualitatif, di mana metode ini lebih bersifat subjektif dan bergantung pada pengalaman atau penilaian para ahli dalam industri tersebut. Contohnya adalah metode Depley atau analisis juri. Metode yang keempat adalah metode kuantitatif, di mana metode ini menggunakan teknik matematis atau statistik untuk menghasilkan ramalan yang lebih akurat seperti metode eksponensial smoothing atau analisis regresi. Materi yang ketiga adalah keunggulan dan kekurangan masing-masing metode. Metode yang pertama itu keunggulan metode time series. Yang pertama sederhana, di mana metode rata-rata bergerak relatif mudah untuk implementasikan dan dipahami. Terus yang kedua cocok untuk data stasioner, di mana metode eksponensial smoothing dan dekomposisi musiman efektif untuk data dengan pola musiman atau tren yang stabil. Kekurangan dari metode time series yaitu sensitif terhadap perubahan mendadak, di mana metode time series mungkin tidak mampu menangkap perubahan mendadak atau tidak terduga dalam data. Yang kedua, memerlukan data historis, di mana bergantung pada data historis yang lengkap dan representatif. Keunggulan metode kausal. Yang pertama, penjelasan sebab akibat, di mana analisis regresi memungkinkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi permintaan. Yang kedua, fleksibel, dapat diadaptasi untuk memasukkan berbagai variabel eksternal dan relevan. Kekurangan dari metode kausal adalah kompleks, di mana memerlukan analisis yang lebih mendalam dan kompleksitas dalam pengumpulan data. Yang kedua, asumsi linearitas, di mana bergantung pada asumsi bahwa hubungan antara variabel-variabel lain adalah linear. Terus keunggulan dari metode kualitatif, yaitu yang pertama fleksibilitas.
cocok untuk situasi di mana data historis tidak tersedia atau tidak relevan. Yang kedua, penggunaan ahli, yaitu memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman para ahli dalam industri atau bidang tertentu. Kekurangan dari metode kualitatif yang pertama subjektif, yaitu bergantung pada penilaian subjektif para ahli yang dapat menghasilkan ramalan yang tidak konsisten. Yang kedua, tidak kuantitatif, yaitu tidak memberikan angka pasti atau perkiraan yang numerik. Keunggulan metode kuantitatif yaitu yang pertama, akurasi, di mana metode seperti ARIMA dapat memberi ramalan yang akurat untuk data time series yang kompleks. Yang kedua, penggunaan statistik berdasarkan analis matematis dan statistis yang kuat. Terus, kekurangan dari metode kuantitatif yaitu yang pertama, memerlukan keterampilan khusus, di mana memerlukan keahlian statistik yang tinggi untuk mengimplementasikan dan menafsirkan hasilnya. Yang kedua, sensitif terhadap asumsi, yaitu bergantung pada asumsi bahwa data berada dalam kondisi stasioner untuk metode ARIMA. Yang keempat adalah implikasi strategi dalam pengelolaan persediaan. Implikasi strategi dalam pengelolaan persediaan mencangkup berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa implikasi strategis utama dalam pengelolaan persediaan. Yang pertama, optimalisasi biaya, di mana pengelolaan persediaan yang efisien dapat mengurangi biaya yang terkait dengan menyimpan barang, biaya pemesanan, biaya risiko stok, atau misalnya risiko kepunahan atau kerusakan, dan biaya transportasi. Dengan mengadopsi metode EOQ atau Economic Order Quantity dan teknik pengelolaan persediaan lainnya, perusahaan dapat mencapai titik optimal antara biaya perusahaan dan biaya penyimpanan serta meminimalkan biaya keseluruhan yang terkait dengan persediaan. Yang kedua, peningkatan layanan pelanggan. Dengan mempertahankan tingkat persediaan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan pelayanan pelanggan dengan memastikan ketersediaan produk yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ini membantu dalam mengurangi kekecewaan pelanggan akibat kekurangan stok dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta loyalitas merek. Yang ketiga adalah pengelolaan risiko. Efektif pengelolaan persediaan juga membantu mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi permintaan pasar, perubahan harga bahan baku, atau masalah lain dalam rantai pasokan. Dengan memiliki safety stock yang memadai dan strategi buffering lainnya, perusahaan dapat mengurangi dampak dari gangguan operasional yang tidak terduga. Yang keempat itu efisiensi operasional. Pengelolaan persediaan yang baik membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pengelolaan pesanan, pengadaan, dan pemantauan persediaan. Sistem informasi persediaan yang integrasi membantu dalam otomatisasi proses-proses ini, memungkinkan sumber daya perusahaan dialokasikan dengan lebih efisien untuk kegiatan lain yang lebih strategis. Yang kelima adalah responsif terhadap perubahan pasar, di mana dengan memiliki sistem forecasting yang baik dan kemampuan untuk mengadaptasi strategi persediaan dengan cepat, perusahaan dapat lebih responsif terhadap perubahan dalam permintaan pasar atau kondisi ekonomi. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan portofolio produk dan merespon tren atau peluang pasar dengan lebih baik. Yang keenam adalah keunggulan kompetitif, yaitu pengelolaan persediaan yang efektif dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Perusahaan yang mampu menyediakan produk dengan cepat dan tepat waktu sambil mengoptimalkan biaya persediaan cenderung memiliki posisi yang lebih kuat di pasar dibandingkan dengan pesaingnya. Yang ketujuh adalah perencanaan strategis, di mana pengelolaan persediaan yang baik memberikan
kontribusi penting dalam perencanaan strategis jangka panjang perusahaan. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan investasi, ekspansi pasar, dan pengembangan produk baru. Yang ke-8 adalah kepatuhan regulasi, di mana aktivitas pengelolaan persediaan juga penting untuk memastikan kebutuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku, seperti regulasi lingkungan atau keamanan produk. Hal ini membantu perusahaan untuk menghindari sanksi hukum dan reputasi yang buruk akibat pelanggaran yang regulasi. Materi yang kelima adalah implikasi strategis dalam transportasi barang, di mana implikasi strategis dalam transportasi barang mencangkup berbagai aspek yang mempengaruhi efisiensi operasional, biaya, dan kepuasan pelanggan perusahaan. Berikut adalah beberapa implikasi strategis utama dalam transportasi barang. Yang pertama, biaya transportasi. Biaya transportasi barang dapat menjadi salah satu biaya terbesar dalam rantai pasokan. Strategi transportasi yang efisien dapat mengurangi biaya perusahaan secara signifikan. Beberapa implikasi strategis untuk mengelola biaya transportasi antara lain: yang pertama, optimasi rute, di mana memilih rute yang efisien dan ekonomis untuk mengirim barang, mempertimbangkan jarak, kondisi jalan, dan biaya bahan bakar. Yang kedua, konsolidasi pengiriman, penggabungan pengiriman dari berbagai sumber atau destinasi untuk mengurangi biaya transportasi per unit. Poin yang ketiga, negosiasi kontrak, di mana membangun hubungan yang kuat dan dengan penyediaan jasa logistik dan transportasi untuk mendapat tarif yang kompetitif. Yang kedua adalah pelayanan dan waktu pengiriman, yaitu ketersediaan barang tepat waktu adalah kunci untuk memenuhi harapan pelanggan dan menjaga kepuasan mereka. Implikasi strategis dalam hal ini termasuk yang poin pertama, sistem pelacakan dan pemantauan, di mana menggunakan teknologi untuk melacak posisi dan status pengiriman barang secara real time. Poin kedua, perencanaan pengiriman, memastikan jadwal pengiriman yang tepat waktu dan efisien untuk menghindari keterlambatan. Yang ketiga adalah manajemen risiko, di mana transportasi barang dapat menghadapi berbagai risiko seperti kerusakan, kehilangan, atau pencurian. Strategi untuk mengelola risiko dalam transportasi antara lain: yang pertama, asuransi barang, di mana mengasuransikan barang untuk melindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama transportasi. Poin kedua, pengemasan yang aman, menggunakan pengemasan yang kuat dan aman untuk melindungi barang dan dari kerusakan selama transportasi. Yang keempat adalah integrasi rantai pasokan. Transportasi merupakan bagian integrasi dari rantai pasokan. Integrasi yang baik antara transportasi dan fungsi-fungsi lain dalam rantai pasokan dapat memberikan manfaat strategi seperti poin pertama itu koordinasi informasi. Yang kedua, kolaborasi dengan pihak ketiga. Yang kelima adalah keberlanjutan lingkungan, di mana pengelolaan transportasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan juga menjadi perhatian strategis yang penting. Beberapa implikasi strategis untuk transportasi yang berkelanjutan antara lain: yang pertama, penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan optimasi pengiriman dan rute. Yang keenam adalah kendala dan keselamatan. Keandalan dan keselamatan. Keandalan dan keselamatan dalam transportasi barang sangat penting untuk menjaga reputasi perusahaan dan kepuasan pelanggan. Implikasi strategis dalam hal ini meliputi pelatihan dan pemeliharaan keamanan pengiriman. Kesimpulannya adalah, dalam era yang semakin terhubung dan kompetitif ini, kemampuan untuk melakukan forecasting permintaan merupakan kunci strategis dalam pengelolaan persediaan dan transportasi barang. Dengan menggunakan berbagai metode forecasting yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan biaya, serta meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Perusahaan yang mampu
mengintegrasikan teknik-teknik ini dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar yang semakin dinamis ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.